يجب علينا ببركاتهم وأسرارهم وأموالهم وعروضهم ونفعاتهم في الدين والدنيا الآخرة في سر الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم صل وسلم وبارك وكرم وعظم ومجد على حبيبنا وشفيعنا وقرة أعيننا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي بجاه النبي وآله. قال الله تعالى وقل رب زدني علما. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم طلب العلم فريضة على كل مسلم. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah mengutus kepada kita Nabi yang penuh rahmat, Nabi yang menyebutkan dirinya dalam sabdanya, Ana rahmatul muhdah wa ni'matul musdah. Aku adalah rahmat yang dihadiahkan untuk kalian serta nikmat yang dianugerahkan untuk kalian. Dan bentuk daripada rahmat Nabi yaitu tidak ada suatu kebaikan dunia akhirat kecuali pasti beliau sampaikan kepada kita, dan tidak ada keburukan yang wajib kita waspadai, baik itu keburukan dunia atau akhirat, kecuali pasti Nabi sudah mewanti-wanti akan hal tersebut. Sehingga orang yang paling dekat dengan keselamatan adalah orang yang paling banyak mengetahui akan syariat Nabi Muhammad SAW. Tidak terkecuali masalah tentang tidur, di mana tidur itu adalah kematian kecil. Sehingga disebutkan Imam Ghazali mengatakan an-naum maupun asghar, tidur itu adalah mati kecil, yaitu dengan dalil bahwasanya ketika mau tidur Nabi membaca doa Alhamdulillah alladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihi nusyur. Alhamdulillah yang telah menghidupkan kami setelah mematikan kami, dan hanya kepada Dialah kita semua akan kembali. Ia menunjukkan bahwasanya tidur itu adalah kematian kecil. Karena ini bentuk kematian, maka bagaimana banyaknya Nabi mempersiapkan untuk kematian kecil ini. Mulai dari adab-adab, diantaranya berwudu, diantaranya tidur di lambung sebelah kanan, lebih afdal menghadap kiblat. Doa-doanya juga sangat banyak, yang mana kita sekarang masih membahas tentang bacaan-bacaan yang pernah dibaca Nabi dan yang sering dibaca Nabi ketika beliau hendak tidur. Ini menunjukkan bahwasanya dengan persiapan yang matang untuk menghadapi kematian kecil, itu mengarah kepada persiapan yang harus lebih serius untuk menghadapi kematian yang besar. Kematian kecil masih bisa kita atur. Kapanpun kita mau tidur, ya sudah, di situ kita membaca. Tapi kematian besar, ja'a baghtah, datang tiba-tiba. Idza ja'a ajaluhum la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Kalau sudah datang ajal mereka, maka mereka tidak bisa mempercepat sedikit pun atau memperlambatnya.
Sehingga dalam hal ini, bagaimana persiapan seorang muslim ketika menghadap kematian yang kecil itu banyak, maka harus lebih banyak ketika dia menghadapi kematian yang besar. Kematian kecil kita tahu waktunya, kematian besar kita tidak paham kapan datangnya. Sehingga ini ada sinyal dari Nabi Muhammad dan seorang mukmin setiap detiknya itu bersiap-siap menghadapi ajal. Karena kita tidak tahu kapan ajal itu mendatang. Allah Ta'ala berfirman, "Aynama takunu yudrikumul maut walau kuntum fi burujin musyayyadah." Dimanapun kalian berada, niscaya kematian akan menjemput kalian, walaupun kalian berada di benteng-benteng yang sangat kukuh, penjagaan yang sangat ketat. Alhamdulillah, melanjutkan kita kepada hadis-hadis tentang bacaan-bacaan Nabi, yang mana jelas ini lebih banyak Al-Fakir menerangkan tentang isinya ya. Karena semua doa Nabi, zikir Nabi itu syarat akan ilmu, entah itu ilmu akidah, ilmu tauhid dan lain sebagainya. Dikatakan di sini, warawaina bil isnadil hasan fi sunan Abi Dawud an Abi Ashari, dan kita dapatkan dengan sanad hasan dari dalam sunan Abi Dawud dari Abi Ashari. ويقال أبو سهير الأنماري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا أخذ مدجعا من الليل قال بسم الله وضعت جنبي اللهم اغفر ذنبي وأخسر شيطاني وفك ذهابي واجعلني في النبي الأعلى. النبي بفتح النون وسدال وتشبيه. Disebutkan di dalam Sunan Abi Dawud dari Abi Ashari, sahabat namanya Abi Al-Ashari, juga dinamakan Abu Zuhair Al-Anmari. Bahwasanya beliau mengatakan bahwasanya Rasulullah SAW jika beliau sudah berada di tempat tidurnya pada suatu malam, kalau beliau membaca Bismillahi wada'tu jambi. Sahabat mendengar Nabi baca ini, dengan nama Allah aku meletakkan lambungku. Allah maghfir dzambi, ya Allah ampunilah dosaku. Wa akhsi syaitani, wa akhsi dan usirlah atau celakakanlah syaitanku. Di sini menunjukkan manusia itu ada malaikatnya, ada syaitannya. Istilahnya kalau bahasa Quran qarin. Sehingga ketika seseorang itu lebih dekat kepada kebaikan, maka syaitannya lebih kuat, malaikatnya lebih kuat. Disebutkan dalam suatu hadis, inna syaitan yajri fi ibn Adam majrad dam. Syaitan itu mengalir dalam tubuh manusia di aliran darah. Di aliran darah. Fadayyiquha bisyam, maka sempitkanlah jalurnya syaitan itu dengan banyak puasa. Bahkan disebutkan setiap manusia itu di hatinya ada tempat jatah syaitan itu ada. Dan ketika Nabi Muhammad SAW itu dibelah dadanya, dalam riwayat ada 4 kali beliau dibelah. Itu yang pertama adalah li-ikhraji hati syaitan, mengeluarkan jatah syaitan dari rahmatnya Nabi, sehingga tidak ada kesempatan syaitan untuk goda Nabi Muhammad. Bahkan Nabi pernah bersabda, "Amma syaitani faqad aslam." Adapun syaitanku sudah masuk Islam. Artinya syaitannya Nabi wis Islam sudah. Menunjukkan sudah tunduk dengan Nabi. Dan setiap manusia ada, ya, ada syaitannya, ada malaikatnya. Bahkan dalam kitab Nurul Dhalam Syarah Aqidatul Awam, Aqidatul Awam adalah kitab tauhid ya, yang kita baca dengan anak-anak setiap ahad sebelum zuhur dulu. Nah, itu di
Di syarahnya disebutkan setiap manusia itu dijaga oleh 10 malaikat, namanya hafadhah. Selain Raqib Atid khusus. Selain Raqib Atid ada 10 malaikat menjaga setiap manusia, walaupun yang kafir. Ya. Dan syaitan juga ada. Syaitannya juga ada. Bahkan syaitan itu kuat ketika nafsu lebih kuat. Ketika nafsu manusia lebih mendominasi daripada hatinya, maka syaitannya lebih kuat. Nah di sini di antara doa Nabi, wa akhsir syaitan, dan celakakanlah syaitanku. Jelas Nabi aman. Ini maksudnya untuk umatnya. Kalau Nabi aman, syaitannya aman sudah. Istilahnya tidak ada terganggu dengan syaitan sedikit pun. Cuma karena ini Nabi sebagai suri tauladan, jadi ini untuk kita. Maksud saya jangan kita sampai berprasangka berarti Nabi ada syaitannya. Tidak. Ini untuk kita doa. Sama kayak ya Allah ampunilah dosaku. Nabi tidak ada dosa. Disebutkan dalam surah Al-Fatih, liyaghfira lakallahu ma taqaddama min dzambik wa ma ta'akhkhar. Untuk Allah mengampuni dosa-dosa engkau ya Muhammad yang telah lalu dan yang akan datang. Bagus. Juga termasuk daripada sifat wajib Rasul itu ismah, maksum, dan mungkin maksiat mulai lahir sampai wafat. Itu sifat para nabi secara umum, apalagi Nabi kita Muhammad. Ya. Dan tidak pernah maksiat. Sehingga bagaimana datangnya dosa? Tidak. Cuma karena ini contoh untuk kita, maka Nabi membacanya. Bahkan disebutkan dosa itu tidak harus karena kemaksiatan. Istighfar itu tidak harus karena dosa atau kemaksiatan. Bisa jadi istighfar itu karena menganggap yang kemarin kurang ibadahnya, yang kemarin banyak lalainya, sehingga istighfar. Disebutkan Nabi SAW itu setiap hari, bahkan setiap waktu derajatnya naik. Di dalam surah Ad-Duha Allah berfirman, walal akhiratu khairun laka minal ula. Walal akhiratu khairun laka minal ula. Seorang ma'arif billah, ahli ma'rifat, mengartikan ayat tersebut, dan sungguh waktu-waktu engkau yang terakhir lebih baik daripada waktu-waktu engkau yang sebelumnya. Itu Nabi Muhammad. Artinya Nabi Muhammad ketika melihat yang kemarin kok banyak teledornya, sehingga beliau istighfar. Padahal tidak ada dosa. Besok istighfar lagi untuk hari ini, karena melihat hari ini kurang dekat, kurang banyak ibadah. Terus seperti itu. Sehingga Nabi Muhammad SAW setiap waktunya naik terus derajatnya. Kemudian wafuka rihan, dan lepaskanlah belenggu. Belenggu. Arti belenggu di sini yaitu nanti di akhirat. Ya, hendaknya dilepas belenggu, karena setiap kita itu nanti terbelenggu. Bahkan disebutkan dalam hadis, setiap orang yang diamanahi menjadi amanah, ya, pemimpin istilahnya, itu nanti digiring dalam keadaan terbelenggu. Mau itu yang punya kepala rumah tangga, atau sebagai Pak RT, Pak Kades, sampai presiden. Yang penting yang dia punya amanah ngurusin orang, nanti di hari kiamat terbelenggu dia. Lehernya diikat semua. Mau yang muslim, yang kafir, yang soleh, yang semuanya terbelenggu. Terus apa kata Nabi? Yang melepaskan belenggunya adalah
dia adil, lepas diri. Kalau nggak adil, nggak lepas. Yang bikin lepas belenggunya itu adilnya dia. Itu beratnya kalau megang amanah di sini. Karena zaman sekarang jadi rebutan itu amanah. Waj'alni fin nadiyyil a'la, fin nadiyyil a'la, dan jadikan aku di dalam perkumpulan yang tertinggi. Arti tertinggi yaitu jadikan aku di antara perkumpulan tertinggi, itu para malaikat. Kumpulan dengan para malaikat fil mala'il a'la. Dan ini menunjukkan doa yang dibaca oleh Nabi kita Muhammad SAW. Kemudian warawaina fi sunan Abi Dawud wa Tirmidzi an-Nawfal al-Ashja'i radhiyallahu anhu qala Rasulullah SAW iqra qul ya ayyuhal kafirun thumma nam ala khatimatiha fa innaha bara'atun minasyirk. Dari sahabat Nawfal al-Ashja'i, beliau mengatakan telah bersabda kepadaku Rasulullah SAW, bacalah surat Qul ya ayyuhal kafirun, kemudian tidurlah. Artinya ini dibaca sebelum tidur. Sebelum tidur membaca Qul ya ayyuhal kafirun. Itulah biasanya kata ulama itu baca Qul 4. Qul ya kafirun, Qul huwallahu ahad, Qul a'udzu birabbil falaq, Qul a'udzu birabbin nas. Itu jangan ditinggal, ditambah ayat kursi. Jadi persiapan sebelum tidur itu banyak. Itu menunjukkan bagaimana persiapan untuk kematian kecil sebanyak ini, apalagi untuk kematian besar. Kata Nabi, bacalah Qul ya kafirun, kemudian tidurlah ala khatimatiha, di penghujungnya. Arti di penghujungnya jangan ngomong urusan dunia ini sudah. Kalau baca di internet silahkan. Baca mungkin tasbih 33 tapi silahkan. Atau baca yang lain silahkan. Tapi kalau ngobrol dengan istri mungkin ini jangan dulu. Ini terakhir. Itu. Baru tidurlah. Fa innaha bara'atun minasyirik. Karena ayat ini, surat ini merupakan pembebas dari kesyirikan. Pembebas dari kesyirikan. Karena kalau kita habis membaca Al-Kafirun atau mendengar imam baca Al-Kafirun, itu membaca Allahumma tsabbitni ala dinik. Ya Allah, tetapkanlah aku pada agamamu. Karena ini ayat untuk mempertegas perbedaan antara kafir dan muslim. Dan ini ayat, ini surat termasuk tanda toleransi paling tinggi. Apa itu? Gak ganggu ibadah kalian. Yang penting kalian jangan ganggu ibadah kalian. La a'budu ma ta'budun, kami tidak ikut ibadah kalian, tidak ikut. Silahkan mau ibadah, tapi jangan udah kami. Jangan udah kami. Ini menolak sebagian orang yang ikut mama, ikut hadir Natal, ikut hadir ini. Dikira itu toleransi. Nah, ini sudah aturan Al-Kafirun ini. Ini toleransi paling tinggi. Ditutup dengan lakum dinukum waliyadin. Bagi kalian agama kalian, bagiku agamaku. Urusan ibadah gak boleh dicampur. Mereka bantu kita ketika Idul Fitri. Kita gak minta, marhaban silahkan. Tapi jangan sampai kita bantu mereka dalam Natalan. Itu pancingan. Karena dalam agama mereka gak ada sesuatu yang bikin syirik dari agama mereka, gak ada. Oh, ini keluar dari agama kita, gak ada. Jangan kita ada aturan. Kita ada aturan. Kadang ada orang daerah Ustaz, dulu di Idul Fitri dia banyak bantu hadir ke rumah, sholat. Masa saya nggak sholat ke situ? Nah, ini yang bahaya. Dan nyaman itu kurang baik. Ya,
Sebab kenapa? Bikin Anda gak punya prinsip. Muslim punya prinsip, bantu, tapi jangan waktu ibadah. Contoh dia pas sakit, bantu. Pas dia ini butuh dana, bantu. Tapi untuk ibadah, jangan. Ini soal agama masalahnya, tidak bisa. Ya, kayak contoh di Rasulullah kalau sudah haul Yai Hamid, Allah yarham, itu orang-orang Cina banyak ngasih sumbangan, duit, ini macam-macam. Tapi bukan berarti pas mereka imlek kita coba, tidak. Karena kita nggak minta. Coba foto. Tapi kalau dengan itu kita coba Anda dalam urusan agama Anda, nggak bisa. Tapi kalau pas Anda mungkin dalam hal-hal selain ibadah, ya kita bantu. Selain ibadah, untuk ibadah, lakum dinukum waliyadin. Itu aturan Islam. Toleransi paling tinggi ada di Islamnya. Ya. Kemudian wa fi musnad Abi Ya'la al-Musili an Ibn Abbas radhiyallahu anhuma an Nabi sallallahu alaihi wasallam qala ala adullukum ala kalimatin tunjikum min al-ishrak billahi azza wa jalla taqra'una qul ya ayyuhal kafirun 'inda manamikum. Disebutkan dalam Musnad Abi Ya'la al-Musili dari sahabat Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma dari Nabi Muhammad SAW bahwasanya beliau bersabda, ala adullukum, maukah kalian aku beritahu, ala kalimatin, atas suatu kalimat, tunjikum minal isyraki billah, yang bisa menyelamatkan kalian dari kesyirikan kepada Allah. Suatu kalimat yang bisa menjaga kita dari perbuatan musyrik. Maka Nabi menjawab, taqra'un, kalian hendaknya sering membaca qul ya ayyuhal kafirun inda manamikum, ketika kalian hendak tidur. Sebelum tidur baca qul ya ayyuhal kafirun, itu sebagai penjaga kita dari kesyirikan. Karena memang Allah berfirman, innallaha la yaghfiru an yushraka bih. Allah tidak akan mengampuni dosa dia disekutukan. Banyak orang gak sadar menyekutukan Allah. Ya. Sehingga dalam hal ini kita harus banyak-banyak tameng untuk mencegah syirik ini. Di antaranya setiap sebelum tidur membaca surah Al-Kafirun. Kenapa? Karena berat. Syirik ini berat. Karena Allah sudah memproklamirkan dan mengumumkan tidak mungkin ngampuni dosa ini. Tidak mungkin diampuni. Alhamdulillah Zaid Ibn bin Sabit hafizahullah wa ra'ah wa talaqallahu fisah wa afiyah. Itu pernah mengatakan di antara contoh syirik dan beliau, kalau orang itu mengatakan, ini kalau nggak obat ini nggak sembuh saya, obat ini yang bikin saya sembuh. Ini kalau nggak dokter ini mungkin nggak sembuh penyakit saya, mati saya Ustaz. Gara-gara dokter ini saya panjang umur. Itu syirik. Itu syirik. Ya. Contoh lagi, jadi kalau saya di PHK, maka dari mana? Ini kalimat yang seperti ini sering terucap, terlontar, tapi nggak sadar kalau itu bikin murka Allah. Penyebab orang itu na'udzubillah bisa jadi syirik. Ya. Sehingga dalam hal ini, bahkan dalam suatu hadis Nabi Muhammad SAW pernah bersabda, Allah berfirman, kata Nabi Muhammad, berarti ini hadis qudsi, asbah min ibadi mu'min wa kafir. Di waktu pagi itu, di waktu suatu pagi itu, ada hambaku yang beriman, ada hambaku yang kafir. Ketika dia mengatakan, mutirna binau'i kada wa kada, kami ini dihujani karena bintang itu. Karena muncul bintang itu, makanya hujan. Itu yang masih hujan kami. Kata Allah, maka dia kafir denganku, iman dengan bintang-bintang. Ini
mengisyaratkan haram kita mempercayai zodiak. Ya. Orang sampai siapa? Oh, Cancer saya. Saya lahir tanggal sekian, nasibnya kayak gini, rezekinya gini, jodohnya gini. Anda percaya syirik itu? Seakan-akan yang ngatur itu bintang-bintang itu. Barang siapa yang mengatakan Qudin Nabi Rahmatillah, oh ini kita dihujani karena rahmat Allah, hujani rahmat Allah, maka kata Allah, fahuwa mu'minun bi, maka dia beriman kepadaku, kafirun bil kawakib, dia kafir dengan bintang-bintang, tak percaya pada bintang-bintang. Ini kadang terhujan. Oke, ini biasanya penyebab hujan. Ya. Hal sesuatu remeh tapi bahaya. Ya, remeh tapi bahaya. Khususnya ramalan-ramalan. Ya, sering dulu rame kalau sudah pilpres ramalan-ramalan. Nah ini bahaya. Disebutkan man ata kahinan lam yaqbalil sholatahu arba'ina yawma. Ya, saya mendatangi dukun, ya, orang pinter. Kenapa bilang orang pinter? Yang datang bodoh. Coba yang datang pinter, gak bilang orang pinter. Dibilang orang pinter, yang datang bodoh. Karena itulah dibilang orang pinter. Coba pinter gak kenal ke dia. Man ata kahinan, maksudnya mendatangi orang dukun, peramal, maka dan dia mempercayainya, Allah tidak akan menerima sholatnya 40 hari. Artinya sudah tidak dapat pahala, bahkan ditolak sholat dia 40 hari. Ya. Sehingga di sini surat Al-Kafirun itu sebagai tameng dari kemusyrikan. Warawayna fi Sunan Abi Dawud wa Tirmidzi an Irbad bin Sariyah radhiyallahu anhu. An-Nabiy sallallahu alaihi wasallam kana yaqra'u al-musabbihat qabla an yarkud. Qala Tirmidzi haditsun hasan. Dalam Sunan Abi Dawud dan Tirmidzi dari sahabat Irbad bin Sariyah radhiyallahu anhu, dia mengatakan bahwasanya Nabi SAW seringkali membaca al-musabbihat, Sabbahallillahi, yang surat-surat yang depannya sabbah, banyak itu Sabbahalillah, Sabbihis rabbikal a'la, yang depannya sabbah itu Subhanalladzi asra bi'abdihi, itu semua musabbihat. Nabi itu sering membaca surat-surat yang depannya tasbih, musabbihat, sebelum beliau tidur. Berarti banyak ya amalan sebelum tidur ini. Allah. Kita paling apanya cuma Bismillahirrahmanirrahim, ahya Bismillahirrahmanirrahim. Ya, tidak apa-apa lah daripada nggak baca. Itu benar dari TK dulu sudah bertahan. La yazid wa la yanqus, gak bertambah gak berkurang, konsisten. Jika dalam ini hendaknya ditambah. Yang minimal tadi kulhu, apa kul 4, kul kafirun, Allahu ahad, al-falaq, an-nas, ayat kursi, kemudian ditiupkan. Ya, yang dulu banyak. Itu akan kita bisa nulis ini, kumpulkan. Ya, di catatan Anda, taruh di samping tempat tidur di telepon. Siapa tahu dengan itu bisa ngamalkan. Ya. Kalau bukan kita bisa malas lah. Nah, kalau kita pengen mau nggak mau membaca juga itu. Ya. Semoga bisa tertulis. Warwaina an Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha qalat, kana Nabi sallallahu alaihi wasallam la yanam hatta yaqra Bani Israil wa Zumar. Disebutkan dari Siti Aisyah radhiyallahu anha, Siti Aisyah binti Abu Bakar As-Siddiq. Beliau satu-satunya istri Nabi yang perawan ketika dinikahi oleh Nabi. Artinya Nabi itu istrinya semuanya janda. Ya, semuanya istri Nabi itu janda kecuali Siti Aisyah. Ya,
Bahkan ketika Nabi wafat, Siti Aisyah ini masih belasan umurnya, belum 20. Nabi wafat itu masih belasan. Cuman memang cerdas, sehingga beliau ini termasuk 5 sahabat yang paling banyak mendengar hadis dari Nabi. Disebutkan beliau sampai 5.000 hadis hafal. Bahkan hadis-hadis tentang bagaimana Nabi dengan istri, sunah-sunah ketika sebelum mendatangi pasangan, itu dari Siti Aisyah semua. Nah, kalau beliau nggak cerdas, kita nggak bisa tahu ya apa sunnah ketika datangi istri, kayak apa sunnah dalam kamar, nggak ngerti kita. Berkat ada yang beliau kita paham. Sehingga Masya Allah, Allah disebutkan dalam suatu riwayat, ya, setelah Siti Khadijah wafat itu, Jibril membawa satu kain yang di situ ada gambarnya Siti Aisyah, mengatakan, ya Rasul, hadza zawjatuk fid dunya wal akhirah. Oh ya Rasul, ini istrimu dunia akhirat. Kata Nabi, in yasha'illah yukti. Kalau takdirkan masih Allah laksanakan. Selain sudah nanti Rasulullah, waktu itu Siti Aisyah belum 9 tahun umur, belum 9 tahun. Ya. Dan dalam hal ini apa namanya? Orang Arab itu belum balik itu sudah besar ya. Istilahnya itu bongsor. Walaupun balik itu sudah besar mereka. Beda Indonesia kecil-kecil sih. Ya, kalau di Arab itu besar-besar. Jadi istilahnya umur nikah itu sudah pantas. Nah, Siti Aisyah radhiyallahu anha ini punya beberapa keistimewaan. Di antaranya satu-satunya istri yang ketika dinikah Nabi berawal. Yang kedua, satu-satunya istri yang ketika Nabi ada di satu ranjang dengan Siti Aisyah, wahyu turun. Ada istri yang lain tidak pernah. Hanya Siti Aisyah yang ketika berada di kasur Nabi, itu Nabi dapat wahyu di waktu itu. Kalau nggak salah surah Ina'atul Kawthar. Terus yang ketiga, bahwasanya ketika detik-detik hari-hari beliau wafat, Nabi minta dirawat Siti Aisyah dan minta kepada para istri yang lain untuk meridhoi jatah mereka. Karena wajib ya, orang kalau punya istri lebih dari satu, membagi malam itu wajib. Kalau sini 2 malam, sini harus 2 malam. Ya, sini 3 malam, harus 3 malam. Itu harus. Tapi bukan, nggak harus hubungan ya. Yang penting ingat. Yang penting itu. Nah, waktu Nabi dekat-dekat wafat itu beliau minta izin ke seluruh istrinya untuk dirawat di rumah Siti Aisyah. Karena itulah Nabi wafatnya di pangkuan Siti Aisyah dan dikubur pas di kamar Siti Aisyah. Kenapa? Karena Nabi pernah bersabda, al-anbiya yudfanun haitsu yamutun. Para nabi itu dikubur di mana mereka wafat. Karena wafatnya di kamar Siti Aisyah, maka dikubur pas di tempat beliau wafat itu. Yang sekarang menjadi Kubatul Khadra, kubah hijau itu adalah kamar Siti Aisyah. Maka disebutkan ketika Sayyidina Abu Bakar Siddiq diracun, beliau diracun. Ketika hendak wafat bilang ke putrinya, "Uridu jambal Habib." Ya Aisyah, aku ingin dikubur sampai kekasihku Muhammad. Marhaban. Itu dikubur Sayyidina Abu Bakar di samping Rasulullah. Tapi adanya sahabat ya, jadi tidak sejajar. Cuma lebih bawah, lebih turun. Sehingga kepalanya Sayyidina Abu Bakar sejajar dengan pundaknya Nabi Muhammad. Ketika Sayyidina Umar bin Khattab akhir khalifah, akhir masa beliau jadi khalifah, pas sholat subuh ditusuk oleh Abu Lu'lu'ah al-Majusi 11 kali tusukan. 6 diantaranya di bawah pusat. Sholat subuh. Nah, ketika itu kasih minum beliau, air keluar dari lubang-lubang tusukan. Dan beliau ini kayaknya hari ini wafat aku.
panggil putranya Abdullah, ya Abdullah, datangi Ummul Mukminin Siti Aisyah, bilang Umar pengen dikubur sampai 2 sahabatnya. Datang Sayyidina Abdullah, ya Ummul Mukminin, ini ayahku Umar pengen dikubur sampai 2 sahabatnya. Karena yang punya rumah Siti Aisyah. Kata beliau, aslinya aku yang pengen di sini. Tapi karena khalifah yang minta, bismillah, marhaban, aku ikhlas. Disampaikan itu kepada sang ayah. Beliau masya Allah bahagia, alhamdulillah. Tidak ada keinginanku di dunia kecuali ini. Apa? Wafat di samping Nabi. Dalam Sahih Bukhari disebutkan oleh Siti Aisyah, ketika dikubur di kamarku Rasulullah dan Abu Bakar, aku mengatakan ini suamiku dan ini ayahku. Sehingga aku kalau tidur di kamar, aku gak pakai jilbab, aku ganti pakaian di situ juga. Tapi ketika dikubur Umar, aku gak masuk kamar kecuali rapat jilbabku. Malu ada Umar, malu ada Umar. Ini menunjukkan yang mati bisa tahu siapa yang di sekeliling. Kita ziarah itu bukan sia-sia. Yang Anda kunjungin itu tahu, oh fulan dulu masih kecil, sekarang bawa anak sudah. Oh sekarang ini ngerti. Dalam hadis disebutkan innal mayyit laystanis biman zarahu bi ziyarati man arafi fi dunya. Sesungguhnya mayit itu merasa senang dengan kunjungan orang yang dia kenal waktu di dunia. Mayit itu merasa senang dengan kunjungan orang yang dia kenal waktu di dunia. Di sini disunahkan ziarah kubur. Padahal ziarah kubur itu tidak harus punya kenalan dulu yang meninggal. Kita nggak punya kenalan yang disemumut, tapi tetap sunnah ziarah. Kenapa? Karena kata Nabi, zurul kubur, fa innaha tudzakkirkumul akhirah. Seringlah ziarah kubur, karena ziarah bikin kalian ingat akhirat. Ingat yang kalian cari banyak-banyak. Kayak gini aja yang perlu dibawa, kayak kapan aja. Punya kaplingan macam-macam, yang segini aja yang diperlukan. Apa yang menemukan sesuatu yang gak kita bawa. Jadi sini kita diingatkan ini yang kita butuhkan gak banyak. Dia menunjukkan bagaimana ziarah itu ya hadisnya banyak. Ya, para sahabat bahkan Nabi itu disebutkan oleh Siti Aisyah, tiap malam Kamis ziarah ke Baqi. Baqi ini kuburan para sahabat. Tiap malam Kamis beliau ziarah ke Baqi. Itu Nabi kita Muhammad SAW menunjukkan ziarah ini sangat utama ya, dan sangat dianjurkan. Walaupun tidak ada keluarga kita yang kubur di situ, tidak harus. Yang penting semuanya saudara, orang iman semua, orang beriman semua. Kata beliau, seringkali Nabi Muhammad SAW tidak tidur kecuali beliau membaca Bani Israil. Itu surat Al-Isra, ya. Itu dinamakan surah Bani Israil juga. Subhanalladzi asra bi 'abdi lailan, itu lumayan panjang suratnya itu. Dan surat Az-Zumar, ya. Masya Allah, ini menunjukkan bagaimana kalau kita baca semua wirid itu bisa 1 jam. 1 jam sebelum tidur baca terus. Akhirnya gak tidur. Tapi ya intinya jangan nyari tidur. Kata guru saya Abu Yasin Bahrun, jangan cari tidur, tapi usahakan tidur nyari kau. Artinya ciri-ciri wali itu gak tidur kecuali ketiduran. Kalau gak ada niat tidur itu yang selimut lengkap, sudah kipas angin lengkap, nah, mereka ketiduran kalau tidur. Imam Nawawi yang penulis kitab ini tidak pernah tidur terlentang, pasti duduk tidurnya. Tidurnya duduk dengan sila. Kenapa? Gak pernah sengaja tidur, ketiduran. Seumur hidupnya itu gak pernah tidurnya itu terlentang. Tidurnya itu beliau duduk sila. Itu Imam Nawawi pengarang kitab ini, Masya Allah. Beliau umur 40 wafat. Tapi
dilihat semua kitab-kitabnya ini banyak berkahnya dan penuh cahaya. Ya. Insya Allah kita bahas kajian selanjutnya akan datang. Al-Fatihah. Binabinya. بجليزين بجليها صلى الله عليه كتاب الله فيها الله يغفر الذنوب ويسر الغيوب يشفع القلوب ويطهر القلوب يرجو به محبوب سبحانه وتعالى وعلى الله يثني الخيرات جل وسيره ولا توصل سنة العافية بين بخلفية الفاتحة بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ربنا انفعنا بما علمتنا ربي علمنا الذي ينفعنا ربي فقهنا وفقه أهلنا وقربات لنا في ديننا ربي وفقنا ووفقهم لما ترضي قولا وفعلا كرما وارزق الهدى حلالا دائما واخلا اتقيا لما نقضى بالخير فكل شر ربنا واصلح لنا كل شؤون واغفر بالرضا بك الغيون واقض عنا ربنا كل الديون قبل ان تاتينا حسن المنون ربنا اتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.